Tentunya etika di jalan itu harus dijaga ya. Kita nggak boleh egois. Kalau indikator ABS menyala itu didiamkan, itu bisa berdampak pada pengereman yang jelek. Sebelum bawa mobil tuh harus kocok rem dulu, sehingga pengeremannya itu tidak langsung seketika mengunci dia gagal. Karena belum. Kenapa? Karena begitu kita cek rem 4 roda ternyata, maka perhatikan teman-teman, punya mobil wajib tahu rem kita itu belakang hidup atau enggak. Ada lampunya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia, selamat sore. Dari bengkel AHA Motor, AHpedia memberikan informasi terbaru seputar kendaraan, permasalahan-permasalahannya, dan solusinya seperti apa. Di sini sudah ada kawan-kawan kita yang siap berbagi ilmu untuk kita semua. Ada Mas Ardi. Yang akan kita angkat tema kali ini adalah tentang kegagalan rem. Rem mendadak tapi gagal. Nah, ada apa ini? Kita bertemu langsung sama Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Lagi ngecek pembuangan AC, Pak. Oh, pembuangan AC. Kenapa pembuangan AC, Mas? Itu dia kalau nggak netes gitu nanti bisa banjir, Pak, di dalam kabin. Jadi kita pastikan, ini kan habis perbaikan AC. Nah, kita pastikan dia harus terbuang, Pak. Untuk ininya, untuk pembuangan airnya. Netes terus ya? Nah, harus netes. Kalau nggak netes nanti malah bahaya. Gimana, Pak? Apa, Pak? Iya. Kok saya dengar ngerem mendadak? Nah, iya Mas Ardi. Kan ada beberapa banyak kasus yang terjadi ya. Oh ya. Baik itu di jalan tol dan di luar jalan tol. Itu pengereman mendadak yang gagal. Apakah terlalu dekat atau sehingga kecelakaan beruntun? Nah, apakah mekanikalnya yang bermasalah? Nah, ini gimana Mas Ardi ini? Ini saya mau tes jalan, Pak. Jadi bareng aja. Kalau mau ikut, ayo. Baik Sobat AHpedia, kita langsung praktekkan aja ya. Bagaimana saran dari Mas Ardi tentang kegagalan rem. Kita diskusi dengan Mas Ardi, apa penyebabnya dan apa yang harus diperhatikan bila terjadi proses rem gagal rem ya. Oke Sobat AHpedia, kita sudah ada di X-Trail T30 ini Mas ya? Iya, manual ini, Pak. Manual? Manual ini. Tuh, Istimewa, Pak. istimewa Sobat AHpedia, jarang ada ini. 2000 cc, pasti larinya kenceng. Weh. Nah, kalau bicara lari berarti harus bicara rem ya Mas? Rem, Pak, betul. Nah, nggak ada rem, nggak bisa lari. Nggak ada rem, jangan lari. Oh iya, nggak ada rem, jangan lari. Usahakan. Iya Mas Ardi. Ya, gimana Mas Ardi, kalau kita topik yang tadi kita angkat nih? Oh ya, siap. Jadi gini, Pak, intinya adalah ketika kita berkendara, tentunya etika di jalan itu harus dijaga ya. Di antara etika di jalan itu adalah kita nggak boleh egois, jadi harus memberikan, karena jalan ini kan milik umum, Pak. Betul. Ada orang yang memang terburu-buru waktu, mungkin ada keluarga yang sedang sakit sehingga dia harus kejar waktu, ada ambulan, ada pemadam kebakaran, ada Pak Presiden lewat. Nah, itu yang kita harus ngasih jalan. Prioritas ya. Betul. Nah, dari situ kita maka harus jaga jarak, Pak. Nah, itu yang poin paling utama. Sehebat apapun rem yang kita punya, kalau jaraknya nggak kita jaga, maka kecelakaan bisa terjadi. Untuk itu, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang bab pengereman. Buka bukunya, catatannya siapkan ya. Baik Sobat AHpedia. Nah, ini kalau kita berbicara bab pengereman itu kan ada teknologi terbaru ABS ya. Iya, betul. Nah, nanti kita akan diskusi Mas Ardi. Apa perbedaannya ABS dan non ABS, dan bagaimana sih cara ngerem mendadak yang benar, dan apa penyebab dari kegagalan ngerem? Jadi gini, Pak, kita bicara dulu untuk mobil ya. Teknologi sekarang itu memang udah banyak dilengkapi dengan fitur anti braking locking system. Apa itu, Pak? ABS ya. Anti brake locking system apa? Iya, bahasa Inggrisnya saya ini kalau bicara bahasa Inggris itu nilai saya 6,5, Pak. Baik Sobat AHpedia. Jadi gini, ketika mobil ini memiliki fitur ABS ya, itu dia tujuannya adalah menghindari slip, menghindari lock atau mengunci, sehingga dia efeknya adalah slip. Gitu. Intinya adalah efek mengunci slip. Efek mengunci menjadi slip. Nah, makanya supaya dia tidak mengunci itu dibuat fluktuatif tekanannya, Pak. Supaya apa? Supaya dia tidak langsung seketika langsung menggigit, kemudian dia langsung berhenti. Karena itu berakibat fatal kepada kaliper, berakibat fatal kepada kampas ban, dan juga penumpang tentunya. Ketika kita membawa kemudian kita ngerem
mendadak tanpa aba-aba, kemudian maka akan ada daya dorong dari kecepatan sebelumnya. Seperti itu. Maka diperlukan adanya ABS. Nah, dengan adanya ABS ini, kondisi kampas yang tadinya dia pengereman itu langsung menggigit, maka dia seolah-olah bertepuk, Pak. Tek 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 tek. Nah, kayak gitu. Dia ada pompa yang dia fungsinya adalah menjadikan tekanan itu menjadi fluktuatif sehingga kampas ini tadi menggigit dan tidak menggigit seperti itu. Sehingga pengeremannya itu tidak langsung seketika mengunci, kemudian timbul selip atau terjadinya ngepot. Nah, kalau bahasa ininya ya, bahasa sederhananya. Nah, dengan adanya ABS dia tidak menjadi ngepot. Akhirnya apa? Kecelakaan menjadi berkurang, Pak. Karena kalau ngepot itu kan dia bukan hanya dirinya sendiri tapi juga efeknya nanti ke orang pengendara yang lain. Betul gitu. Nah, seperti di depan kita ini ada truk ini. Dalam kondisi seperti ini maka kita wajib jaga jarak, Pak Taufik. Iya. Nah, kan kalau tadi ada teknologi baru namanya ABS. Dulu kan tidak ada ABS ya kan? Dulu dan sekarang tabrakan itu tetap ada. Tetap ada, Pak. Iya kan? Betul, Pak. Nah, apakah salah satu poin utamanya itu adalah karena jarak yang terlalu dekat atau memang mekanikal di pengereman itu yang gagal, Mas? Bagaimana? Ya, Mas tentunya sendiri? kalau untuk mekanikal sendiri, Pak, kami rasa pabrikan udah membuat QC yang sangat baik ya. Dia sebelum mobil itu diedarkan, tentunya dia memiliki QC dan saat ini untuk recall kasus ABS itu pun juga sangat sedikit. Sedikit kecil, artinya dia tingkat keberhasilan pengereman sangat bagus. Tinggal kembali ke lapangan, yaitu kepada pengemudinya, apakah dia kondisinya konsentrasi atau tidak, kemudian dia kondisinya capek atau tidak, karena itu capek ataupun tidak kan nanti akan berakibat pada konsentrasi betul. Kemudian pengereman. Kemudian di sisi yang lain adalah kondisi lingkungan. Jadi kondisi jalan, kemudian kadang jalan itu dia padat, adrenalin memuncak, naik. Sepi pun juga adrenalin bisa naik. Jadi semua itu banyak pengaruhnya. Kayak gitu, Pak Taufik. Nah, kalau masih kita konsentrasikan di mekanikal. Iya. Yang menjadi penyebab utama gagal rem itu apa, Mas? Nah, kalau kita bicara tadi mekanikal, kemungkinan besar kecil dari ini ya, kesalahan ya. Tapi bukan berarti ketika kita sudah memasrahkan pada mekanikal yang bagus, teknologi yang mutakhir itu bukan berarti tidak ada kesalahan di sana. Jadi kesalahan itu tetap ada, misalnya seperti tadi minyak remnya itu jelek, gitu. Mungkin dia udah berusia panjang karena ABS ini dia itu fungsinya adalah memompa minyak rem. Itu ketika minyak rem yang dipompa itu jelek kualitasnya, maka pengereman gagal pun juga bisa terjadi, Pak Taufik. Gagal pengereman juga bisa terjadi. Kemudian yang kedua, selain minyak rem, dari motor ABS itu sendiri. Beberapa motor ABS itu kan dia dipicu oleh sensor, Pak. Nah, kalau sensor dia mengalami kerusakan, yang terjadi adalah indikator ABS menyala. Kalau indikator ABS menyala itu didiamkan, itu bisa berdampak pada pengereman yang jelek. Gitu. Kemudian yang paling sering ini adalah kampas rem. Kampas rem yang tipis atau berbahan keras itu mengakibatkan pengereman yang lusut, Pak. Lusut itu apa ya? Keras. Nah, jadi dia harusnya bisa ngerem menggigit, nah itu dia tidak bisa menggigit. Disebabkan ya licin. Disebabkan karena kampasnya habis atau bahan yang terlalu keras sehingga dia tidak mampu menggigit rotor disk atau cakram. Nah, kayak gitu, Pak Taufik. Itu paling sering. Makanya ketika kampas rem ini dia habis, itu yang terjadi adalah tadi lusut. Bahkan di Gunung Kidul saat ini ada mobil itu dia nyebrang kali, Pak. Lompat. Itu karena ya beberapa sih mengatakan kampas remnya habis sehingga dia nggak mampu mengerem, akhirnya dia lompat ke sungai tanpa jembatan. Kayak gitu, Pak. Iya, jadi nyebrang itu dia bisa nyebrang, mobil itu ada, mungkin teman-teman bisa cek di radar Gunung Kidul. Nah, kemudian Pak Taufik, dari itu tadi dari sisi kampas ya. Ternyata dari sisi pendorong kampas ada namanya piston. Piston ya. Piston itu memiliki beberapa ini, Pak Taufik, penyakit. Di antaranya adalah karena piston itu dia besi ya. Kemudian dia kerjanya besinya itu ke pompa itu karena sealnya. Itu ketika seal di sana kan ada seal kompresi sama seal penutup debu. Kalau penutup debunya itu dia sudah sobek, dikarenakan memang sobek itu karena usia pakai dan juga ini, Pak, kondisi semakin tipis kampasnya, piston akan mendorong semakin jauh.
Ketika piston mendorong semakin jauh, maka karet ini dimensinya akan semakin lebar atau melar juga dalam bekerja. Nah, itu mengakibatkan yang namanya sobek, Pak. Itu kalau udah sobek, nanti debu bisa masuk ke dalam ini sistem rem yang ada di piston. Akhirnya pistonnya macet. Nah, kalau pistonnya udah macet itu yang pernah saya ceritakan, saya pernah ke jalur dari Lumajang masuk ke Bromo. Itu sampai blong hampir 5 kali, Pak. Nah, itu karena apa? 5 kali ngerem, 5 kali ngerem gagal. itu dia gagal. Karena blong. Kenapa? Karena begitu kita cek rem 4 roda, ternyata roda depannya itu pistonnya mengalami karat. Nah, itu ketika dia panas, itu dia ini, Pak, gagal pengereman. Itu bahaya. Jadi dalam kasus ini kita untuk rem mendadak, untuk mekanikalnya ya, itu yang harus kita perhatikan tentunya adalah komponen-komponen di rem. Mulai dari kampas sampai dengan tadi kalau teknologi sekarang sudah ada ABS, maka ABS perhatikan. Ada beberapa teknologi yang kayak Livina itu ada LSV-nya, Pak. Dia fungsinya untuk membagi ya, untuk rem belakang itu kalau LSV-nya di dalamnya kan ada jarumnya. Jarumnya dia berkarat, kemudian dia nggak mampu balik, itu kantong LSV-nya jadi kembung. Nah, kalau kembung itu bikin rem blong, Pak. Itu yang mengakibatkan blongnya itu bukan blong yang ploh ya, tapi dia pengeremannya ngepos. Seperti itu. Baik. Nah, kalau di prakteknya Mas nih, kan kayak kita sudah berjalan di jalan tol yang, pokoknya jalan tol lah, anggap jalan tol ini. Betul. Nah, kan kadang tiba-tiba orang udah ngerem dari jarak jauh. Betul. Kan kita harus ambil ancang-ancang. Mau ngerem atau ngegas kayak gitu kan. Iya. Nah, mau ngerem apa pindah jalur ya? Iya, pindah jalur gitu ya. Nah, ini gimana sih sebenarnya cara ngerem yang baik itu dalam berkendara, baik di jalan tol dan di luar tol? Siap. Jadi kalau untuk pengereman sendiri tentu tadi ya, kita harus punya etika di jalan, kita harus jaga jarak pertama. Selain untuk keselamatan diri kita, juga keselamatan penumpang dan juga mobil atau kendaraan yang ada di belakang mobil kita, Pak. Jadi ketika kita nggak jaga jarak, kemudian mungkin belakang udah jaga jarak, tapi ketika kita ngerem mendadak belum tentu belakang siap untuk ngerem mendadak. Makanya kalau saya sendiri, ini tips dari saya, Pak. Itu ketika kita ngerem itu, terutama depan ada masalah nih, depan lagi ngerem nih, saya selalu mencet ini, Pak, hazard. Ini indikator hazard itu bukan untuk konvoy. Konvoy ini dinyalakan, ini kalau saya pribadi menilai ini salah. Atau hujan. Nah, ini jangan. Karena ini memang benar-benar untuk darurat. Ketika di depan ngerem, maka kita nih seperti ini putar balik. Maka kita berikan hazard ini supaya apa? Belakang kita itu dapat informasi bahwasanya di depan ada bahaya. Di depan ada kendaraan yang berhenti. Waspada. Nah, itu penting untuk dinyalakan. Tapi kalau kita jalan normal kemudian kita hidupkan hazard, nah ini lucu juga ya? Nggak tepat, Pak. Kayak gitu. Jadi ketika pengereman kita posisi yang di depan itu untuk memberikan informasi di belakang, maka kita harus hidupkan hazard untuk pengereman. Kemudian yang kedua, indikasi seseorang ngerem itu kan dari lampu rem. Benar. Maka perhatikan teman-teman, punya mobil wajib tahu rem kita itu belakang hidup atau enggak. Ada lampunya enggak? Ada lampu enggak? Nah, ini kayak di depan kita misalnya ini orang-orang jauh kan, ya pada ngerem tuh kelihatan tuh warna merah. Ya, itu kan berarti kan mereka sedang melakukan pengereman. Betul. Gitu. Nah, kalau lampu belakang isyarat kita, isyarat mobil kita itu dia mati, maka tabrakan beruntun tidak bisa dihindarin, Pak. Waduh. Kayak gitu. Jadi selain memberikan hazard tadi, kita selain menjaga jarak, memberikan hazard, kita juga wajib cek lampu rem belakang kita itu nyala atau tidak. Nah, itu penting. Betul. Kayak gitu. Sama juga mungkin tambahan untuk pindah jalur ya, Mas ya? Ya, pindah jalur itu juga bisa, Pak. Tapi sebenarnya pindah jalur pun juga bisa menjadikan tabrak belakang juga, Pak. Artinya ketika mungkin ini kita ada di lajur ya, kalau bicara di tol ya, ada lajur 1, 2, 3. Nah, 3 itu biasanya paling kanan untuk mendahului. Tapi ternyata di lajur 2 ini ada yang ngerem mendadak, tahu-tahu ada yang buang. Nah, buang ini sebenarnya bahaya juga. Kecuali dia sudah pastikan di spion sebelah kanan, apalagi kalau dia buang ke kanan ya. Kanan lagi kecepatan tinggi ya dari belakang. Nah, itu yang bahaya itu kayak gitu, Pak. Baik. Nah, berarti selain tanda-tanda nih, ya kan? Nah, apalagi Mas yang harus diperhatikan? Bagaimana sih tips injak pedal rem itu bagaimana? Ada nggak tipsnya? Jadi kalau untuk yang pedal rem diinjak, kalau saya pribadi ya, tentu kita sebelum bawa mobil tuh harus kocok rem dulu. Kocok rem itu bukan untuk apa namanya? Buat pakem ya? Buat pakem bukan. Kocok rem bukan buat pakem, tapi kocok rem itu untuk menilai seberapa kedalaman rem mobil. Ini kocok remnya saat berjalan atau saat berhenti? Saat berhenti mesin hidup.
Kocak rem itu fungsinya untuk mengetahui, kan beberapa mobil punya karakter sendiri-sendiri Pak. Untuk pengereman dia pakemnya di, maksudnya pakem, berhentinya pijakan itu di berapa tekanan. Nah, kalau kita sudah tahu tekanan sekian dia berhenti injekannya maksudnya. Nah, baru kita setelah itu jalan. Ketika kita jalan baru kita hafalkan betul, seperti ini pijakan 1/4 aja udah stop. Nah, misalnya. Maka seperti itu kita bisa ketika ngerem di jalan, maka kita nginjeknya jangan spontan. Ya, kita nginjeknya tetap pelan-pelan. Supaya apa? Ada 2 keuntungan. Pertama, kita tidak berhenti mendadak. Yang kedua adalah penumpang itu nyaman. Naik. Misalnya kayak gini nih, saya kan nggak enak. Super angkot ini. Saya udah pastikan belakang aman, teman-teman. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau ngerem seperti itu kan jadi nggak nyaman. Ini karena saya pakai sabuk pengaman sobat TV. Nah, itu dia kan. Yang berikutnya adalah penumpang wajib pakai sabuk pengaman. Penumpang dan supir ini wajib karena ini adalah membantu keselamatan kita ya. Iya, betul. Karena begitu banyak kecelakaan fatal sampai supir terlempar itu karena nggak pakai safety belt. Seperti itu. Ketika pertama tadi kita dapati misalnya mobil ini dirasa masternya atau seal-nya dia bocor. Itu biasanya Pak, kalau seal bocor itu diinjak dia turun Pak. Ketika dia diinjak dia turun. Terus kita bisa perhatikan kalau misalnya dia kampas rem tipis itu juga bisa mempengaruhi terhadap pijakan. Oke. Jadi tidak selamanya mobil yang biasa kita bawa ukuran pedal remnya itu sama dari 2 bulan 3 bulan yang lalu ya? Iya. Tapi kan tiap hari kita bawa, jadi perubahan yang bisa terasa ya? Itu dia kadang malah nggak terasa adanya perubahan. Karena apa? Ketika misalnya gini, saya nih lagi bawa mobil nih harian, tiap hari saya bawa. Ternyata kalau secara pengukuran itu bulan Januari saya bawa, bulan Juni itu ada perbedaan tekanan karena kebocoran ya. Tapi karena dipakai tiap hari kan jadi nggak kerasa Pak. Jadi terbiasa ya. Jadi terbiasa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bawa satu jenis mobil, kalau saya pribadi ya, karena saya sering sekali merasakan hampir setiap hari itu gonta-ganti mobil, saking banyaknya mobil saya yang saya servis. Saya servis. Nah, itu kan jadi tahu, ini mobil ini remnya nggak benar waktu pertama kali saya test drive sebelum pengerjaan servis. Makanya saya bisa memahami, bisa tahu bahwasanya Pak, ini mobil jenengan harus cek rem 4 roda gitu. Kenapa Mas? Saya rasa normal-normal saja, ini nggak normal Pak. Nah, gitu. Si pemilik mengatakan ini normal-normal aja, tapi kalau saya pribadi membandingkan dengan mobil lain ini nggak normal karena pijakannya terlalu jauh dalam. Betul. Tapi kalau misalnya yang punya dia pakai harian kan dia nggak kerasa kalau itu mengalami perubahan. Iya betul. Memang beberapa orang peka, tapi banyak orang yang nggak peka. Oke. Baik. Nah, beberapa poin sudah Mas Hardi sampaikan tentang bahayanya rem mendadak. Iya betul. Dan kenapa gagal rem juga disebutkan tadi, apa penyebabnya. Nah, dari poin yang Mas sampaikan tadi, yang paling harus kita perhatikan apa sih Mas? Tentunya periodical maintenance service untuk kampas sendiri, rem sendiri ya. Jadi kalau tadi kita sudah mengatakan itu ada beberapa penyebab dia gagal pengereman, mulai dari human error, konsentrasi lingkungan. Tentunya teknologi mobil itu tidak selalu sempurna Pak. Tentunya adanya teknologi itu diikuti dengan malfungsi. Jadi ada teknologi, ada malfungsinya di sana. Nah, malfungsinya itu tentu butuh yang namanya maintenance supaya dia nggak malfungsi. Nah, ini kayak kita lagi berada di belakangnya truk ini sendiri, kita wajib jaga jarak Pak. Iya. Jaga jarak itu berapa Mas? Yang harus Mas 30 meter paling enggak Pak? Itu dalam kecepatan berapa tuh 30 meter? Kecepatan kalau 30 meter itu ya ini tol. Tol dengan kecepatan di bawah 100 tentunya. Nah, kalau kita berbicara jarak dan kecepatan, itu kan pada saat kita ngerem dengan kecepatan 100, itu berbeda kan dengan kecepatan pasti, 150? Pak. Beda ya? Titik berhentinya ya? Iya. Betul, titik kita ngerem sekarang, nanti berhentinya di sana, kecuali memang Pak, ngeremnya itu seketika dan roda itu mengunci ya. Misalnya kayak tadi ada ABS, ada non ABS. Tentunya ABS sama non ABS ini dia perbedaan pengeremannya berbeda.
Perbedaan. Jarak pengeremannya berbeda. Oh. Jadi 150 km per jam sama-sama 150 km per jam, yang satu pakai ABS, yang satu nggak pakai ABS. Bisa jadi yang nggak pakai ABS ini malah lebih nyelonong, Mbak. Oh, lebih jauh. Lebih jauh. Biarpun dia udah nginjak rem ya. Biarpun dia udah nginjak rem, karena tadi ya energi apa, Pak? Inersia atau itu gaya lempar mobil itu loh. Kita buka komus dulu bentar ya. Ya itu mengakibatkan ketika dia ngerem set gitu, terlebih kalau hujan ya itu bahaya, Pak. Itu kan kalau hujan itu kalau orang-orang bilang aquaplaning ya. Aquaplaning itu bisa terjadi karena ketika mobil kecepatannya bisa jadi semakin tinggi, maka potensi ngambangnya akan semakin besar. Nah, ini kita kembali ke maintenance, Pak. Sehingga kalau untuk pengereman ini sendiri itu dia paling tidak kita bisa maintenance itu 10.000 km sekali. 10.000 km. 10.000 km itu jauh, Pak. Tahun itu? Itu kalau kita bicara pemakaian normal mobil, itu adalah sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Pemakaian normal mobil ya. Itu sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali teman-teman harus cek rem. Tujuannya untuk mengetahui jangan sampai ada pertama kotoran yang masuk di kampas. Karena kotoran yang masuk di kampas itu selain dia menimbulkan bunyi ketika direm, itu juga menimbulkan yang namanya gagal pengereman. Jadi di rem itu dia licin, Pak. Oh iya ya, licin ya. Terus efek lainnya adalah rotor disk atau cakram itu menjadi terluka sehingga menjadikan dia bergelombang. Efek dari bergelombangnya kampas atau rotor disk itu mengakibatkan getaran ketika direm. Jadi kecepatan tinggi kita rem itu dia bergetar, Pak. Apa efeknya, Mas, dengan rem mendadak dengan kualitas rotor yang udah rusak? Nah, rotor yang rusak itu dia mengakibatkan pengereman tidak optimal. Sehingga ketika kecepatan tinggi, kemudian kita kan kecepatan tinggi itu sangat jarang sekali ngerem mendadak kecuali memang di depan sudah benar-benar stop ya, berhenti, Pak. Tapi kebanyakan yang terjadi ketika kecepatan tinggi kita kan ngeremnya itu kan halus, Pak. Iya, benar. Halus. Ketika dia direm halus itu kalau rotor disknya bergelombang, itu setirnya gini, Pak, gedek. Nah, kalau setirnya dia gedek itu nggak nyaman. Tapi tidak mempengaruhi kepada pengereman. Pengereman pengaruh, Pak. Apa hanya getar saja? Pengaruh. Oh, pengaruh juga. Karena pengereman menjadi tidak seketika set ya. Oke. Baik, Sobat Topedia, bisa diambil hikmah dari konten kita hari ini. Bagaimana pentingnya kita itu 10.000 km melakukan pengecekan rem. Ya, pengecekan rem. Ya, jadi gitu teman-teman, untuk yang kesimpulan pada hari ini adalah pertama, dalam berkendara kita harus memiliki etika, kita harus legowo di jalan, disalip orang ya biarin aja. Kita harus jaga jarak supaya keselamatan itu kan untuk bersama. Dan juga ketika kita bawa mobil itu kan bukan tujuannya cepat sampai, tapi adalah selamat sampai. Nah, kayak gitu. Kemudian dari situ kita pahami betul ketika kita mengerem itu kita bukan hanya ngerem untuk diri kita, tapi memberikan informasi di belakang kita. Karena tabrakan beruntun itu kan terjadi bukan hanya kita nabrak depan, tapi kasusnya adalah belakang nabrak kita. Benar. Ditabrak lagi dari belakang. Nah, sehingga untuk memberikan informasi di depan ini dia sedang berhenti kah, atau ada sesuatu yang menjadikan jalan macet atau kendaraan menjadi tidak bisa jalan di depan, itu kita harus informasikan mulai dari memberikan informasi lampu indikator hazard yang kedip 2, lampu sen kedip 2. Kemudian kita pastikan setiap kali kita mau bawa mobil, rem belakang kita itu lampunya nyala. Dicek itu ya. Betul. Nah, kemudian tadi jaga jarak, kemudian kita juga harus punya rem yang bagus tentunya. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga buat teman-teman selalu perhatikan kesehatan kendaraan, terutama rem. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.